Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama dengan langkah pertama, yaitu data yang diketahui. Di bagian ini kami menetapkan nilai-nilai yang akan digunakan dalam perhitungan. Untuk X1 dan X2 adalah rata-rata sampel dari dua kelompok, yaitu 90 dan juga 180. Untuk S1 dan S2 adalah standar deviasi dari dua kelompok, yaitu sama-sama 3. Dan untuk N1 dan N2 adalah ukuran sampel dari masing-masing kelompok sebesar 9 dan juga 18. Untuk MUDIF adalah perbedaan rata-rata yang dihipotesiskan antara kedua kelompok, dalam hal ini yaitu sebesar 2 unit. Dan untuk alpha adalah taraf signifikansi, yaitu 0,05 atau sama dengan 5%, yang akan digunakan untuk menentukan apakah hasilnya signifikan maupun tidak. Untuk langkah yang kedua yaitu menghitung varians gabungan atau SP kuadrat. Varians gabungan atau SP kuadrat dihitung untuk memperkirakan varians dalam populasi menggunakan data dari kedua sampel. Dan untuk langkah yang ketiga ini yaitu menghitung standar error gabungan atau SE. Setelah mendapatkan varians gabungan, kita menghitung standar error gabungan. Standar error ini digunakan untuk menghitung statistik uji T. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu menghitung statistik uji T. Statistik uji T menunjukkan seberapa jauh selisih antara dua rata-rata sampel dari perbedaan yang dihipotesiskan. Langkah yang selanjutnya itu menentukan nilai kritis T. Nilai kritis T menentukan titik di mana kami memutuskan untuk menolak hipotesis 0 atau H0 ataupun tidak. Karena ini adalah uji satu arah, maka kami menggunakan QT 1 dikurangi alpha DF untuk mencari nilai kritis pada alpha dengan nilainya sebesar 0,05 ataupun 5%. Langkah yang selanjutnya yaitu menentukan kriteria uji dan kesimpulan. Pada langkah ini kita membandingkan T-stat dengan T-critical. Jika T-stat lebih besar dari T-critical, maka kita menolak hipotesis 0 atau HO dan menyimpulkan bahwa rata-rata bahan 1 melebihi rata-rata bahan 2 lebih dari 2 unit. Nah, untuk output p-value terakhir kami menghitung dan menampilkan p-value yang menunjukkan probabilitas mendapatkan hasil seperti ini jika hipotesis 0 benar. Jika p-value lebih kecil dari alpha, maka hasilnya signifikan. Dan output yang didapatkan dari kode-kode tersebut yaitu statistik uji T senilai minus 75,11769 dan nilai kritis T yaitu 1,708141, dan ini akan menampilkan gagal tolak H0 karena tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa bahan 1 melebihi bahan 2 lebih dari 2 unit, dan untuk nilai p-value-nya sebesar 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang nomor 2. Soal ini yaitu kode mengenai pengujian hipotesis perbedaan rata-rata menggunakan uji T dengan 2 sampel. Langkah pertama ini yaitu data yang diketahui, variabel-variabel berikut diinisialisasi sebagai parameter untuk pengujian hipotesis. X1 yaitu 90, ini adalah rata-rata sampel 1, X2 yaitu 20, rata-rata sampel 2, dan S1 sebesar 3 yaitu standar deviasi sampel pertama, S2 yaitu 5 standar deviasi dari sampel kedua, dan N1 yaitu 20 ukuran dari sampel pertama, N2 yaitu 8 ukuran dari sampel kedua, MUDIF yaitu 2 yaitu selisih rata-rata yang dihipotesiskan sebesar 2 unit, dan untuk alfanya yaitu 0,05 atau 5% yaitu taraf signifikansi. Untuk langkah yang kedua yaitu menghitung varians gabungan atau SP kuadrat. Varians gabungan ini dihitung karena sampel memiliki standar deviasi yang berbeda dan diasumsikan varians kedua populasi tersebut sama. Rumus varians
gabungan, yaitu SP kuadrat sama dengan N1 dikurangi 1 dikalikan dengan S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 dikalikan dengan S2 kuadrat dibagikan dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Dan untuk yang langkah ketiga, menghitung standar error gabungan atau SE. Standar error gabungan digunakan untuk mengukur variasi gabungan dari kedua sampel. Rumusnya yaitu SE sama dengan SP akar kuadrat dari SP kuadrat dikalikan dengan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Untuk langkah keempat yaitu menentukan statistik uji T. Nilai statistik uji T dihitung dan ini akan menunjukkan seberapa besar perbedaan rata-rata dibandingkan dengan standar error gabungan. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai kritis T. Dengan tingkat signifikansi alfa yaitu 0,05 dan derajat kebesaran df itu sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Nilai kritis T dapat ditentukan menggunakan fungsi QT untuk uji satu arah. Dan langkah keenam itu menentukan kriteria uji dan kesimpulan. Nilai statistik uji T dibandingkan dengan nilai kritis T. Jika T stat lebih besar dari T critical, maka hipotesis 0 atau HO ditolak. Artinya, ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim bahwa rata-rata bahan 1 lebih dari rata-rata bahan 2 lebih dari 2 unit. Dan untuk menghitung p-value-nya, p-value menunjukkan kemungkinan hasil uji berada di atas nilai T yang dihitung jika HO benar. P-value dapat dibandingkan dengan nilai alfa untuk menentukan apakah akan menolak atau menerima HO. Nah, untuk hasil dari kode tersebut didapatkan statistik uji untuk nilai T yaitu sebesar 44,55 dan untuk nilai kritis T yaitu sebesar 1,70 dan tolak HO ada cukup bukti bahwa bahan 1 melebihi bahan 2 lebih dari 2 unit dan p-value-nya sebesar 0. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 yang mana di sini kita akan menguji apakah terdapat perbedaan signifikan dalam proporsi kepuasan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap fasilitas kantin baru. Pada program ini ada N1 sama dengan 200. N1 ini adalah jumlah mahasiswa laki-laki yang disurvei. X1 sama dengan 5 yaitu adalah menyatakan jumlah mahasiswa laki-laki yang puas dengan adanya kantin baru tersebut. Lalu ada P1 yaitu proporsi 1 dicari dengan X1 di bagian 1. Lalu ada N2 sama dengan 800 yaitu jumlah mahasiswa perempuan yang mengikuti survei, dan X2 sama dengan 75 yaitu jumlah mahasiswa perempuan yang menyatakan kepuasan. Lalu P2 adalah proporsi 2 yaitu X2 dibagi N2. Setelah itu ada P combine. P combine dicari dengan X1 plus X2 di bagian 1 plus N2. P combine sendiri adalah proporsi gabungan dari kedua sampel yang digunakan untuk menghitung variabilitas atau standar error dan perbedaan proporsi antara dua sampel. Lalu ada Z value dengan rumus P1 kurang P2 dibagi akar P combine dikali 1 dikurang P combine dikali 1 per N1 plus 1 per N2. Z value adalah statistik uji yang menunjukkan seberapa jauh perbedaan proporsi sampel dari hipotesis 0 dalam satuan standar deviasi dan distribusi normal standar. Lalu ada alfa yaitu 0,05. Alfa adalah tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebelum melakukan uji hipotesis. Pada soal ini alfa ditetapkan 0,05 atau 5%. Lalu ada Z kritikal dicari dengan Q norm 1 dikurang alfa dibagi 2. Z kritikal adalah nilai ambang batas yang digunakan untuk menentukan area kritis dalam distribusi normal standar dalam uji dua arah. Lalu terakhir ada P value dicari dengan 2 dikali 1 dikurang P norm absolute Z value. P value adalah probabilitas untuk mendapatkan hasil uji statistik yang sama atau lebih ekstrim daripada yang diamati dengan asumsi bahwa hipotesis 0 adalah benar. Lalu di sini ada cat digunakan untuk menampilkan hasil dari program-program ini. Lalu ada if else, di mana if jika
absolute Z value lebih besar dari Z kritikal akan menampilkan hasil ini, dan yang lainnya akan menghasilkan hasil ini. Jika program ini di-run, akan menghasilkan hasil proporsi 1 yaitu 0,025, proporsi 2-nya yaitu 0,093, dan ada statistik uji Z yaitu min 3,2, ada nilai kritis Z 1,95, dan p-value 0,001. Dan hasil kesimpulannya adalah tolak hipotesis 0, ada bukti bahwa proporsi berbeda secara signifikan. Ini karena hasil absolute Z value lebih besar daripada Z kritikal. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara proporsi kepuasan mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap kebijakan baru tersebut? Di sini saya ada data sampelnya, N1 berjumlah 240. Jadi variabel N1 ini merupakan jumlah mahasiswa laki-laki yang disurvei, dan ada variabel X1 berjumlah 60 merupakan jumlah mahasiswa laki-laki yang menyatakan puas dengan kebijakan baru tersebut. Lalu ada P1 X1 dibagi N1, ini merupakan proporsi sampel mahasiswa laki-laki. Lalu ada variabel N2 berjumlah 300, jadi ini jumlah sampel mahasiswa perempuan yang disurvei. Dan ada variabel X2 berjumlah 75, jumlah mahasiswa perempuan yang puas dengan kebijakan baru tersebut. Lalu variabel P2 X2 dibagi N2 merupakan proporsi sampel mahasiswa perempuan. Nah, di sini saya ada variabel P combine X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2. Ini merupakan proporsi gabungan dari kedua populasi. Lalu ada Z value P1 dikurang P2 dibagi akar P combine dikali 1 dikurang P combine dikali 1 dibagian 1 ditambah 1 dibagian 2. Nah, jadi ini untuk menghitung statistik uji Z. Apa itu statistik uji Z? Jadi statistik ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh perbedaan antara kedua proporsi jika hipotesis nolnya benar. Lalu sini saya ada tingkat signifikansinya atau alfa sebesar 0,05. Lalu ada variabel Z kritikal Q norm 1 dikurang alfa dibagi 2. Jadi ini untuk menentukan nilai kritis untuk uji dua arah. Lalu P value 2 dikali 1 dikurang P norm ABS Z value. Jadi P value itu diperoleh dengan menghitung 2 kali probabilitas kumulatif dari nilai Z-nya. Ini untuk memberitahu kita kemungkinan mendapatkan hasil setidaknya yang diperoleh jika hipotesis nolnya benar. Lalu di sini saya ada fungsi untuk fungsi chat untuk menampilkan hasil. Nah, lalu ada keputusan uji hipotesis. Jadi di sini saya ada if. Jadi if ini membandingkan nilai Z value lebih besar dari Z kritikal. Nah, jika kondisi tersebut terpenuhi, akan menghasilkan output tolak hipotesis nol. Dan jika kondisinya tidak terpenuhi atau selain itu, hasilnya akan gagal menolak hipotesis nol. Nah, di sini outputnya gagal menolak hipotesis nol. Kenapa ini outputnya gagal menolak hipotesis nol? Karena tidak ada bukti bahwa proporsi berbeda secara signifikan.
Perkenalkan, nama saya Natasha Amfiska dengan NIM 123450024. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5 yang mana diketahui itu varians yang pertama atau S1 SQ adalah 340, S2 SQ 719, N1 atau ukuran sampel yang pertama itu 54 dan N2 adalah 16. Yang pertama, kita akan menghitung statistik uji F, yang mana rumusnya adalah V-value S1 SQ dibagi dengan S2 SQ. V-value dihitung sebagai rasio antara varians kelas 1 dan varians kelas 2. Lalu, langkah yang kedua, kita akan menentukan tingkat signifikan dan derajat kebebasan. Yang mana di sini kita diketahui mempunyai alfa atau tingkat signifikansi 5% atau 0,05, dan DF1 dan DF2 adalah derajat kebebasan masing-masing untuk kelas 1 dan kelas 2, yaitu nilainya adalah N1 dikurang 1 dan N2 dikurang 1. Lalu langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai kritis F, yang mana kita menggunakan rumus F critical low, yaitu QF alpha dibagi 2 dan DF1, DF2 tutup kurung. Lalu F critical height itu QF 1 dikurang alpha dibagi 2 dan DF1, DF2. F critical low dan F critical high adalah batas bawah dan batas atas untuk distribusi F pada tingkat signifikansi 5%. Dan nilai-nilai ini menentukan batas rentang untuk menolak atau gagal menolak hipotesis H0. Selanjutnya kita akan menghitung p-value, yang mana rumusnya adalah p-value 2 dikali minimal PF p-value DF1, DF2, lalu F1 dikurang PF, F-value, dan DF2. P-value dihitung sebagai 2 kali nilai kumulatif F terendah untuk mencakup kedua arah dalam uji 2 arah. Dan selanjutnya kita akan menampilkan hasil atau menampilkan output, yang mana menggunakan rumus CHAT petik 2 statistik uji F, petik 2 p-value, N-line, dan CAT nilai kritis F terendah, F critical low, dan N-line. Dan dapat dilihat di kode yang tertera. Lalu R akan menampilkan nilai p-value, F critical height, dan p-value. Selanjutnya kita akan ke keputusan uji hipotesis. Kita akan menggunakan rumus if F-value, F critical low, dan F-value lebih besar daripada F critical height. Lalu kita akan menampilkan outputnya, tolak hipotesis H0, ada bukti bahwa varians kedua metode berbeda. Dan else, jika if salah, yaitu gagal menolak hipotesis H0 dan tidak ada bukti bahwa varians kedua metode berbeda. Kondisi ini memeriksa apakah F-value berada di dalam luar rentang nilai kritis atau di dalam rentang nilai kritis. Dan dapat dilihat outputnya adalah statistik uji F itu dengan nilai 4,303797 dan nilai kritis F rendah atau rentan bawah itu adalah 0,47784442. Nilai kritis F tinggi atau batas atas itu adalah 0,54049 dan p-value adalah 0,0032400034. Dan
Dapat disimpulkan bahwa tolak hipotesis 0, H0, dan ada bukti bahwa varians kedua metode berbeda. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fideviati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 6 dengan kode sebagai berikut. Di sini terdapat nilai S1 sama underscore SQ dan S2 underscore SQ, N1 dan N2. S1 underscore SQ dan S2 underscore SQ merupakan variansi dari dua kelas. Variansi kelas 1 adalah 80 dan variansi kelas 2 adalah 89. Variansi ini merupakan seberapa menyebarnya data dari rata-ratanya. Dan untuk N1 dan N2 merupakan ukuran sampel dari dua kelas, masing-masing 15 untuk kelas 1 dan 9 untuk kelas 2. Selanjutnya yaitu ada F underscore value. F underscore value ini merupakan nilai statistika uji F dengan membagi varians kelas 1 dengan varians kelas 2. Yang dimana membantu kita untuk menentukan apakah variansi dari dua kelompok berbeda secara signifikan. Dan terdapat juga alpha yaitu 0,05. Alpha sendiri merupakan tingkat signifikan yang bisa digunakan, yang berarti kita bersedia menerima 5% kemungkinan untuk membuat kesalahan dalam keputusan kita sendiri. Selanjutnya yaitu ada DF1 dan DF2. DF ini merupakan derajat kebebasan. Derajat kebebasan untuk kedua kelas. Derajat kebebasan ini adalah untuk mengukur independensi data di mana kita mengurangi satu dari ukuran sampel. Dan selanjutnya yaitu ada F critical underscore low dan F critical underscore high. Merupakan nilai kritis untuk distribusi F. Nilai kritis ini digunakan untuk menentukan batasan keputusan dalam uji hipotesis. Selanjutnya di sini juga ada P underscore value. Value ini merupakan cara untuk menghitung p-value yang menunjukkan seberapa konsisten data dengan hipotesis 0. P-value yang rendah biasanya kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa data cukup untuk menolak hipotesis 0. Selanjutnya ada untuk menampilkan hasil yaitu CAT. CAT untuk menampilkan hasil perhitungan statistika uji F, nilai kritis, dan p-value ke output. Selanjutnya yaitu ada keputusan uji hipotesis. Di sini ada if dan else. Untuk memeriksa apakah nilai F yang dihitung berada di luar rentang nilai kritis. Jika iya, kita menolak hipotesis 0, dan jika tidak, kita gagal untuk menolak hipotesis 0. Di sini merupakan hasil output yang diberikan pada kode di atas. Dengan hasil output yaitu statistik uji F yaitu 0,898874. Ini adalah nilai yang diperoleh dari pembagian varians kelas 1 dengan varians kelas 2. Nilai ini digunakan untuk membandingkan varians kedua kelompok. Selanjutnya yaitu nilai kritis F rendah yaitu 0,3043873. Ini merupakan batasan bawah yang ditentukan untuk nilai F. Jika nilai F yang dihitung lebih rendah dari ini, kita akan menolak hipotesis 0. Dan untuk nilai kritis F tinggi 4,129665 adalah batasan atas untuk nilai F. Jika nilai F yang dihitung lebih tinggi dari nilai tersebut, kita juga akan menolak hipotesis 0. Untuk p-value yaitu 0,82228882 menunjukkan tingkat kepercayaan data kita terhadap hipotesis 0 atau p-value ini sangat tinggi, yang berarti tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Di sini terdapat output yaitu gagal menolak hipotesis 0, tidak ada bukti bahwa varians kedua metode tersebut berbeda. Berarti berdasarkan data dan analisis yang dilakukan, tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa varians dari kedua kelas berbeda. Dengan kata lain, kita tidak menemukan perbedaan signifikan dalam varians antara kedua kelompok tersebut. Sekian, apabila terdapat kesalahan dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.